Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kondisi Belajar dan Masalah Belajar. Kondisi belajar. Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Kondisi belajar terbagi menjadi dua, yaitu A. Kondisi internal, kemampuan yang telah ada pada diri individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru. B. Kondisi eksternal, situasi perangsang di luar diri si pelajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Inesyana Natalia, NPM 123. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi belajar berdasarkan jenis belajar. Yang pertama, keterampilan intelektual. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengembalian kembali keterampilan sebelumnya, pembimbingan dengan kata-kata atau media lain, pendemonstrasian penerapan oleh siswa dengan diberikannya feedback, pemberian review. Yang kedua, informasi verbal. Untuk jenis belajar ini, pembelajaran yang diberikan adalah pengembalian kembali konteks dari informasi yang bermakna, kinerja dari pengetahuan baru yang direkonstruksi. Yang ketiga, strategi kognitif. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengembalian kembali aturan-aturan atau konsep-konsep yang relevan, penyajian situasi masalah baru yang berhasil mendemonstrasi solusi oleh siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arda Alita Asifa, kelas 1C, NIM 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi belajar berdasarkan jenis belajar. Kondisi belajar berdasarkan jenis belajar sikap. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar yang dibutuhkan adalah pengambilan kembali informasi dan keterampilan yang relevan dengan tindakan pribadi yang diharapkan, pembentukan atau pengingatan kembali model manusia yang dihormati, penguatan tindakan pribadi dengan pengalaman langsung yang berhasil maupun yang dialami oleh orang lain dengan mengamati orang yang dihormati. Keterampilan motorik. Untuk jenis belajar ini, kondisi belajar dibutuhkan adalah pengembalian kembali rangkaian unsur motorik, pembentukan atau pengingatan kembali kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan, pelatihan keterampilan keseluruhan dan feedback yang tepat. Perkenalkan, nama saya Alia Prami Alfarijah, NIM 202246405125. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah belajar. Kondisi yang mempengaruhi belajar itu ada 3. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Kondisi lingkungan fisik yang sehat dan bugar dapat memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Yang kedua adalah suasana emosional siswa. Emosi mempengaruhi kualitas dan kuantitas belajar. Emosi yang positif dapat mempercepat hasil belajar yang lebih baik lagi. Sebaliknya, emosi yang negatif dapat memperlambat belajar. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Dalam lingkungan sosial yang baik, proses pendidikan akan lebih kondusif dalam melakukan pembelajaran. Nah, masalah belajar internal adalah masalah belajar yang timbul dari siswa yang memberikan ketidakberesan siswa dalam belajar. Misalnya kesehatan, motivasi, usia, kebiasaan belajar, dan kemampuan penghindaran. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Hakiki. Di sini saya akan menjelaskan masalah belajar eksternal, yaitu masalah-masalah belajar yang timbul dari luar diri siswa yang menimbulkan kekurangberesan siswa dalam belajar. Misalnya, kebersihan rumah, ruang belajar, udara yang panas, lingkungan sosial, dan lain-lain. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Feby Utari, NIM 127. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa masalah belajar dan cara mengatasinya. Yang pertama, mengidentifikasi adanya masalah belajar. Gejala munculnya masalah belajar dapat diamati dalam berbagai bentuk. Biasanya, dalam bentuk perilaku atau menurunnya hasil belajar. Dalam bentuk perilaku, misalnya, suka mengganggu teman, merusak alat pembelajaran, sukar memusatkan perhatian, sering termenung menangis, dan sering bolos. Yang kedua, menelaah atau menetapkan status siswa. Yang ketiga, memperkirakan sebab terjadinya masalah belajar. Sekian materi dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sofiana, NPM 128. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa masalah belajar dan cara mengatasinya. Diagnosa masalah belajar biasanya mengidentifikasikan kasus dan melokalisasikan jenis dan sifat kesulitan belajar tersebut. Menelaah atau menetapkan status siswa. Menetapkan tujuan khusus yang diharapkan siswa, menetapkan tingkat ketercapaian tujuan khusus oleh siswa, menetapkan pola pencapaiannya, memperkirakan sebab terjadinya masalah belajar. Gejala yang sama dapat ditimbulkan oleh sebab yang berbeda. Sebab yang sama dapat menimbulkan gejala yang berbeda. Berbagai penyebab dapat berinteraksi yang dapat menimbulkan gejala masalah yang makin kompleks.